Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia, dan beliau juga merupakan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab diberi julukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Faruq, yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Beliau memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penyebaran Islam sampai saat ini. Pada video kali ini umat Rasulullah akan menceritakan perjalanan Umar bin Khattab yang banyak memberikan pengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam. Umar bin Al-Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy. Dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ka'ab ibn Luwai. Beliau berasal dari kalangan keluarga terpandang suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy. Meskipun memiliki keturunan dan nasab serta kedudukan yang terhormat di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyah beliau dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Pada masa jahiliyah beliau menikahi banyak wanita, akan tetapi sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah. Anak-anaknya yang lain bernama Fatimah, Hashim, Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Ausat, dan Abdurrahman Al-Ashgar. Beliau dikenal memiliki fisik yang kuat, bahkan beliau menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab, yang saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Sebelum memeluk Islam beliau dikenal sebagai peminum berat, namun setelah menjadi Muslim, beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali, walaupun pada saat itu belum diturunkan larangan minuman keras. Meski demikian, Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar bin Khattab menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar bin Khattab memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Pada masa itu, ketika Rasulullah menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadap Rasulullah. Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Rasulullah. Ia membenci Rasulullah, karena dianggap sebagai pemecah belah kesatuan masyarakat Makkah, karena membuat orang tua berpisah dengan anaknya, istri menentang suaminya, antar saudara bertikai, dan antar suku berpisah. Suatu hari beliau bermalam di luar rumahnya dan pergi menuju Ka'bah. Saat itu beliau mendapati Rasulullah sedang berdiri melakukan sholat dan membaca surah Al-Haqqah. Seketika itu hatinya bergetar karena prasangka buruknya langsung dijawab dalam ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah. Itulah awal benih-benih kebenaran Islam masuk ke hati beliau. Amarah beliau memuncak saat adanya kisruh di Mekah, dan ia menduga bahwa Rasulullah lah penyebabnya. Beliau memutuskan bahwa Rasulullah harus segera dibunuh agar Mekah menjadi damai kembali. Dengan pedang terhunus, ia menuju rumah Arkam bin Abi Al-Arkam. Niatnya itu terhenti sejenak, ketika ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Pada riwayat lain disebutkan bahwa ia berpapasan dengan seseorang dari Bani Zahra atau Bani Makhzum. Orang itu bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Dia menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Orang itu bertanya lagi, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahra?" Umar menjawab, "Menurutku, sekarang ini engkau sudah menjadi penganut Sabiah Islam dan keluar dari agamamu." Orang itu berkata kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkan lagi?"
"Wahai Umar, sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut Sabiah dan meninggalkan agama mereka berdua yang sekarang ini." Mendengar hal tersebut, Umar segera mencari keduanya. Saat dia sampai di sana, dia menjumpai Khabbab bin Al-Arat yang membawa lembaran bertuliskan ayat Al-Quran dan membacakannya kepada saudara perempuan dan ipar Umar bin Khattab. Mendengar gerak-gerik kedatangannya, Khabbab menyelinap ke bagian belakang rumah, sementara saudara perempuan Umar menutupi sahifah tersebut. Umar mendengar bacaan Khabbab terhadap mereka berdua ketika mendekati rumah. Saat beliau masuk, langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak, hanya sekadar perbincangan di antara kami." Beliau berkata, "Tampaknya, kalian berdua sudah menjadi penganut Sabiah Islam." Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya, lalu menginjak-injaknya dengan keras. Saudara perempuan juga ditampar oleh Umar, sehingga darah mengalir dari wajahnya. Saudaranya berkata, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Ketika Umar melihat kondisi saudaranya yang berdarah, dia menyesal dan malu. Lalu ia berkata, "Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku." Saudaranya berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu, berdiri dan mandilah." Kemudian beliau mandi, lalu mengambil kitab tersebut dan membaca surah Taha ayat 14. Setelah membacanya, ia berkata, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini, kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Nabi Muhammad." Kala Khabbab mendengar ucapan Umar, dia keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Umar bin Khattab berangkat, lalu sampai di rumah Arkam bin Abi Al-Arkam, tempat Rasulullah berada. Ketika itu, Rasulullah sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arkam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arkam menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Dengan sikap tenang dan berwibawa, Rasulullah menerima kedatangan Umar. Umar pun mengetuk pintu. Seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihat Umar menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melapor kepada Rasulullah. Dengan sikap tenang dan berwibawa, kemudian Rasulullah membuka pintu dan dengan cepat beliau memegang baju dan gagang pedang Umar, lalu menariknya dengan keras. Dan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah tersebutlah Umar menjadi lunak dan takut. Rasulullah bersabda, "Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah?" Ia kaget juga kagum atas gerakan cepat dan ketegasan Rasulullah. Rasulullah kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam dan seketika itu juga Umar kemudian menyatakan masuk Islam, lalu ia berucap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasul Allah." Umar bin Khattab pun masuk Islam, dan disambut dengan lantang takbir oleh penghuni rumah, hingga terdengar oleh orang yang berada di luarnya. Ia mengabarkan keislamannya dengan terang-terang. Ia dengan pedang terhunus memasuki Ka'bah, mengabarkan pula keislamannya dan tiada yang berani menentangnya. Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah, dan ia tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy. Kisah Umar bin Khattab yang memeluk agama Islam membawa kekuatan yang cukup besar bagi perjalanan dakwah Islam. Pasalnya, Umar memberikan masukan kepada Rasulullah untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dilakukan, hingga sejak itulah, agama Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Rasulullah memberikan sebutan kepada Umar dengan julukan, Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada tahun 622, Umar ikut bersama Rasulullah serta para pengikutnya untuk berhijrah ke Madinah yang saat itu bernama Yasrib. Umar juga terlibat dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khaybar serta penyerangan ke Syria.
Umar bin Khattab dianggap sebagai orang yang disegani oleh kaum muslimin pada masa itu. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Rasulullah hingga sepanjang umur Rasulullah. Umar juga dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Rasulullah dan ajaran Islam. Bahkan beliau tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama-sama ikut menyiksa para pengikut Rasulullah. Suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah, pada saat kabar wafatnya Rasulullah pada 12 Rabiul Awal 10 Hijriah. Umar merupakan salah seorang yang paling terguncang atas peristiwa itu. Beliau menghambat siapapun yang akan memandikan dan menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Umar sangat syok. Beliau lantas berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Rasulullah telah wafat, sesungguhnya beliau tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya, seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Umar melakukan hal tersebut karena yakin bahwa Nabi tidaklah wafat. Namun setelah dinasehati oleh Abu Bakar, Umar kemudian sadar dan ikut memakamkan Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar yang melanjutkan kepemimpinan umat Islam sebagai khalifah pertama. Pada masa Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasehat kepalanya. Usai khilafah Abu Bakar As-Siddiq memerintah dan memimpin Islam selama 2 tahun lamanya, Abu Bakar jatuh sakit. Kondisi Abu Bakar yang sakit membuat Umar bin Khattab merasa khawatir bila tidak menemukan pengganti Abu Bakar secepatnya. Akhirnya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya dan dengan demikian, orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama masa Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, beliau menghadapi banyak sekali persoalan yang menantinya, misalnya, perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat, dan masalah sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa itu berkaitan dengan keberagaman bangsa Arab dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Meski demikian, masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ada banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari Kekaisaran Romawi, Bizantium. Saat itu ada 2 negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab dikenal memiliki kehidupan yang sederhana. Beliau tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, beliau tetap hidup sangat sederhana. Sekitar tahun ke-17 Hijriah yang merupakan tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijriyah. Selama memimpin, Umar mendapat julukan Amir al-Mu'minin atau pemimpin orang beriman, sekaligus menjadi orang pertama dengan gelar tersebut. Sebagai pemimpin, beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang rajin beribadah demi hajat rakyatnya. Beberapa kali disaksikan Jenderal suku Kindah Muawiyah bin Hudaij, Umar selalu terjaga tiap siang dan malam. Pada suatu waktu, Muawiyah bin Hudaij mendatangi beliau pada waktu zuhur.
Kemudian Umar pun berkata padanya, "Sungguh celaka ucapanku, atau sungguh celaka prasangkaku. Jika aku tidur siang hari, aku telah menyia-nyiakan amanah rakyatku. Jika aku tidur siang hari, aku telah menyia-nyiakan kesempatanku dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa tidur di kedua waktu ini, wahai Muawiyah?" Muawiyah pun kemudian melihat keadaan Umar yang terlihat sangat kelelahan dan mengantuk dalam duduknya. Kemudian ia yang tidak tega bertanya, "Tidakkah kau tidur, wahai Amirul Mukminin?" Umar pun kembali menjawab dengan pernyataan yang sama, "Bagaimana mungkin aku bisa memejamkan mataku? Jika aku tidur di waktu malam, aku akan menyia-nyiakan kesempatanku dengan Allah." Tidak hanya Muawiyah yang menjadi saksi kepemimpinan Umar yang sayang dengan rakyatnya tersebut. Salah seorang sahabat Rasulullah pun menceritakan hal serupa bahwa Umar bahkan berpuasa demi hajat rakyatnya. "Umar bin Khattab adalah tetangga terdekatku. Aku tidak pernah mempunyai tetangga dan orang-orang di sekitarku sebaik Umar. Malam-malam Umar adalah sholat dan siang harinya adalah puasa demi hajat rakyatnya." Tidak hanya untuk hajat rakyatnya, Umar juga merelakan waktu tidurnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, Umar pernah meminta istrinya untuk menyiapkan bejana air pada suatu malam. Ternyata, bejana berisi air tersebut tujuannya untuk membuatnya tetap terjaga demi berzikir sepanjang malam. Selepas sholat Isya, Umar menyuruhku, istri Umar, meletakkan bejana berisi air di samping kepalanya. Ketika terjaga, ia akan mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya untuk kemudian berzikir sampai ia terkantuk dan tertidur lagi. Lalu Umar terjaga lagi, sampai tiba waktu ia benar-benar terbangun. Dari kisah tersebut membuktikan sifat beliau selama menjalankan kepemimpinannya. Ia bahkan mengorbankan waktu tidurnya demi hajat rakyat, sebagai tanggung jawabnya, sekaligus wujud taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Setelah menjadi khalifah, Umar juga menikah dengan Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat kelak, semua ikatan dan nasab akan terputus, kecuali ikatan dan nasabku." Hadis riwayat At-Tabrani. Hadits inilah yang menguatkan niat beliau untuk menikahi Ummu Kulsum, putri Ali bin Abi Thalib, setelah sebelumnya bermaksud meminang Zainab. Kisahkan Umar bin Al-Khattab mulanya menemui keluarga Ali bin Abi Thalib untuk melamar putrinya, Zainab. Sebelumnya, Umar sering berkunjung ke rumah Ali bin Abi Thalib. Saat mengajukan lamaran, Umar berkata kepada Ali, "Wahai Abul Hasan, aku rutin bertandang ke rumahmu tidak lain karena satu hal. Aku mendengar Rasulullah menyatakan bahwa pada hari kiamat semua ikatan dan nasab manusia akan terputus, kecuali ikatan dan nasab beliau. Sekarang, kukatakan sejujurnya, aku ingin melamar putrimu, Zainab, demi menjalin kekerabatan dengan kalian, Ahlul Bait." Namun sayang, Ali tidak bisa mengabulkan permintaan Umar. Dengan bahasa yang halus, Ali beralasan, "Usia Zainab terlalu kecil untuk engkau. Lagi pula, aku sudah berencana menikahkannya dengan sepupunya sendiri, Abdullah bin Ja'far. Abul Hasan, nikahkanlah aku dengan putrimu. Demi Allah, yang aku harapkan hanyalah kemuliaannya, bukan seperti yang diharapkan orang lain," ucap Umar sedikit memohon. Ali akhirnya mengabulkan keinginan baik Umar itu, tetapi bukan dengan Zainab, melainkan Ummu Kulsum. Setelah resmi menjadi menantu Ali, Umar mendatangi kaum Muhajirin dan berkata, "Mengapa kalian tidak memberikan ucapan selamat padaku? Benarkah engkau menikah, wahai Amirul Mukminin?" "Dengan siapa?" tanya mereka. "Dengan Ummu Kulsum, putri Ali dan Fatimah binti Rasulullah." Pernikahan beliau dan Ummu Kulsum pun dipenuhi dengan keberkahan. Dari situlah awal pertalian antara Umar dan Ahlul Bait. Beliau memberinya mahar sebesar 4.000 dirham, sebagai penghormatan untuknya, ibunya, dan ayahnya, serta untuk nasab yang mulia. Beliau sangat memuliakan istrinya yaitu Ummu Kulsum, salah satunya dengan memberinya mahar sebesar 4.000 dirham karena sang istri mempunyai ikatan nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz, seorang budak pada saat ia akan memimpin sholat subuh.
Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lukluk Fairuz, yang merupakan seorang budak yang fanatik pada saat Umar akan memimpin salat subuh. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu, 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.